bahas tentang sistem sensori. Dan untuk kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada saya, Aura Anandaldia, yang kedua ada Cikal Raika Salsabila, dan Enda Tri. Lanjut. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Tri Salvia. Saya akan mulai presentasinya ya, Pak. Yeah. Definisi dari sistem sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sistem sensoris adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat. Stimulus masuk melalui panca indera. Stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar, berfungsi dengan sehat, dan berkembang dengan normal. Sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris disebut sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut diantarkan oleh sensori neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu enteroreseptor dan exoreseptor. Enteroreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel interoreseptor terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Sel-sel... Maaf. Ketutup ya, Pak? Oke, udah. Bentar saya exit ini aja deh. Ya. Nah, itu. Untuk ya, oke, udah. Sudah? Oh iya. Dan lain sebagainya. Sel-sel ini dapat mengenali berbagai perubahan yang ada di dalam tubuh seperti terjadi rasa nyeri di dalam tubuh, kadar oksigen menurun, kadar glukosa, tekanan darah menurun atau naik, dan lain sebagainya. Sedangkan exoreseptor adalah kebalikan dari interoreseptor. Exoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Yang termasuk exoreseptor yaitu indera penglihatan atau mata yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti sinar, warna, dan lain sebagainya. Yang kedua ada indera pendengar atau telinga yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti suara. Yang ketiga ada indera peraba atau kulit yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat ada indera pengecap atau lidah yang berfungsi untuk mengenal perubahan lingkungan seperti mengecap rasa manis, pahit, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada indera pembau atau hidung. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti mengenali atau mencium bau. Kelima indera ini biasa kita kenal dengan sebutan panca indera. Sistem sensorik diantaranya berfungsi untuk mengetahui adanya bahaya atau hal yang mengancam yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan rasa nyeri, rasa raba, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Perkembangan pada sistem sensorik menjadi sangat penting karena manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika terjadi kelainan atau kerusakan pada sistem sensoriknya. Maka dari itu, sistem sensorik manusia perlu dirangsang sedini mungkin agar dapat berfungsi dan berkembang secara maksimal. Memberi stimulasi pada sistem sensorik baiknya dilakukan sejak masih bayi. Semua sistem sensorik dan saraf memiliki bentuk adaptasi untuk terus mendeteksi perubahan lingkungan. Sel reseptor saraf yang memproses dan menerima rangsangan mengalami perubahan konstan pada mamalia dan organisme hidup lainnya untuk merasakan perubahan penting di lingkungan mereka. Beberapa sistem saraf termasuk ion Ca2+ yang mengirimkan umpan balik negatif di jalur pembawa pesan kedua yang memungkinkan sel reseptor saraf untuk menutup atau membuka saluran sebagai respon terhadap perubahan aliran ion.
Ada juga sistem mekanoresepsi yang menggunakan aliran kalsium untuk mempengaruhi protein tertentu secara fisik dan memindahkannya ke saluran tertutup atau terbuka. Secara fungsional, sangat mungkin bahwa adaptasi dapat meningkatkan rentang respon neuron yang terbatas untuk menyandingkan sinyal sensorik dengan rentang dinamis. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada 7 sistem sensorik yang harus distimulasi sejak dini mungkin agar perkembangannya optimal. Yaitu yang pertama ada taktil atau perabaan. Stimulasi ini berhubungan dengan indera peraba yaitu berupa stimulasi taktil yang dapat dilakukan melalui sentuhan dan tekanan. Yang kedua ada vestibular atau keseimbangan. Stimulasi vestibular berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan memberikan rangsangan dengan ayunan lembut. Yang ketiga ada proprioseptif atau gerakan antar sendi, yaitu stimulasi proprioseptif berhubungan dengan rangsangan pada persendian tubuh dengan menggerak-gerakkan otot bayi secara perlahan. Selanjutnya ada olfaktori atau penciuman. Stimulasi olfaktori berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dengan memberikan aroma harum. Yang selanjutnya ada visual atau penglihatan. Stimulasi visual berhubungan dengan rangsangan pada indera penglihatan. Selanjutnya ada auditori atau pendengaran, yaitu stimulasi auditori berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran. Selanjutnya ada pengecapan, yaitu stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pengecap dengan perkenalkan rasa. Selanjutnya, selanjutnya ada contoh dan jenis adaptasi sensorik. Yang pertama ada adaptasi visual. Contohnya saat masuk ke ruangan yang gelap dari hari yang cerah dan cerah di luar ruangan, untuk sementara kita tidak dapat melihat sekeliling kita, namun dengan cepat pupil kita membesar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk dan kita mulai melihat. Sebaliknya saat kita melangkah dari tempat gelap ke cahaya terang, efeknya bisa membutakan. Pupil kita secara otomatis tertarik dengan mengurangi cahaya, dan sekali lagi efeknya memudar. Penyesuaian terhadap cahaya yang tersedia ini adalah salah satu bentuk adaptasi sensorik yang paling mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada adaptasi suara. Individu beradaptasi dengan kebisingan di lingkungannya. Bagi mereka yang tinggal di daerah dengan lalu lintas yang terus-menerus, telinga mereka beradaptasi dengan suara yang konstan sehingga mereka tidak lagi mendengar kebisingan lalu lintas. Dengan suara yang lebih keras seperti musik rock, otot yang menempel pada tulang telinga bagian dalam berkontraksi, mengurangi transmisi getaran suara. Ini mengurangi getaran ke telinga bagian dalam, dengan demikian menyesuaikan dengan tingkat kebisingan. Selanjutnya ada adaptasi sentuhan. Misalnya mandi air yang sangat panas atau danau yang sangat dingin di hari musim panas. Awalnya sensasi suhu ekstrim kuat, tetapi dalam beberapa menit danau yang dingin menjadi sejuk menyenangkan, sementara pemandian air panas menjadi dapat ditoleransi atau bahkan mendinginkan sendiri. Kemampuan ini untuk beradaptasi dengan stimulus sentuhan meluas ke permukaan di sekitar kita. Meskipun pada awalnya kita mungkin menyadari menyentuh meja atau duduk di sofa, kita segera menyesuaikan diri dengan perasaan itu. Selanjutnya ada adaptasi bau dan rasa. Tubuh dengan cepat menghilangkan bau yang awalnya sangat menyengat. Contohnya ruangan bau, parfum seseorang, membuat indera bebas untuk hanya menerima rangsangan baru di lingkungan. Seteguk atau gigitan pertama sesuatu mungkin sangat manis misalnya, tetapi efeknya berkurang saat kita terbiasa dengan rangsangannya. Yang selanjutnya ada adaptasi suhu. Contohnya adalah seberapa cepat tubuh kita menyesuaikan diri dengan suhu. Air mandi mungkin terasa sangat panas saat memasuki bak mandi, namun dalam beberapa menit air akan terasa dingin saat disentuh. Selanjutnya sensori dibagi menjadi ada 5. Yang pertama ada indera penglihat, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera penciuman. Selanjutnya kita masuk ke indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indera lain untuk mengenali lingkungannya. Misalnya pendengaran untuk kelelawar. Akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan
refleksi mata dengan merubah bentuk dari kelicikan lensa. Titik fokus posterior berpindah ke depan mata selama akomodasi. Dengan adanya proses tersebut, titik jauh lebih dekat ke mata. Nah, lintasan saraf dari arteri otot mata, bagian-bagian mata terdiri dari yang pertama ada sklera, merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat berwarna putih buram dan tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan yang transparan yang disebut kornea. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat melekat otot ekstrinsik. Yang kedua adalah kornea. Kornea merupakan jendela mata unik karena bentuknya transparan, terletak pada bagian depan mata berhubungan dengan sklera. Yang ketiga adalah lapisan koroid. Lapisan koroid berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen mengandung banyak pertumbuhan darah untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada retina. Selanjutnya ada iris. Iris merupakan perpanjangan dari korpus ciliasis ke anterior, bersambung dengan permukaan lensa anterior. Yang kelima ada lensa. Lensa merupakan struktur biconvex, tidak mempunyai pembuluh darah, transparan dan tidak berwarna. Kapsul lensa merupakan membran ke semi-permeable. Tabelnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Selanjutnya ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam pada mata, melapisi 2 atau 3 bola pada bagian belakang. Pada bagian depan berhubungan dengan korpus ciliasis deoracetasa. Retina merupakan bagian mata yang sangat peka terhadap cahaya. Selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik merupakan saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina. Selanjutnya ada fisiologi dari penglihatan. Fungsi utama pada mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Untuk menghasilkan gambar visual yang dapat diinginkan terjadilah proses yang sangat kompleks, dimulai adanya gelombang sinar atau cahaya yang masuk ke mata, berkas cahaya yang masuk ke mata melalui konjungtiva, kornea, occlusive humor, lensa, dan vitreosis humor. Dia masing-masing tersebut berkas cahaya dibiasakan atau refraksi, sebelum akhirnya jatuh tempat di retina. Nah, selanjutnya, pemfokusan cahaya merupakan peran utama dari lensa. Lensa akan membiasakan cahaya dan membiasakannya. Kemampuan lensa untuk menyesuaikan cahaya dekat atau jauh ke titik retina disebut akomodasi. Akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan dioptik optik mata melalui perubahan kurvatur dan ketebalan lensa. Proses akomodasi dapat terjadi karena adanya kontraksi otot siliaris, relaksasi otot zonular di ekuator lensa, penurunan diameter lensa, serta penebalan lensa kristalan. Selanjutnya ada pemeriksaan pada mata. Pertama itu pemeriksaan fisik mata. Yang kedua ada pemeriksaan gerakan otot mata. Yang ketiga ada tes ketajaman penglihatan atau uji refraksi. Yang keempat ada pemeriksaan lapang padang. 5 tes buta warna. Dan yang keenam ada tenometri. Selanjutnya yaitu indera pendengar atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita. Anatomi pada telinga yang pertama ada meatus auditorius external atau liang telinga luar. Liang telinga memiliki panjang kurang 2,5 cm berbentuk S, 1/3 bagian luar terdiri dari tulang rawan. Banyak terdapat kelenjar minyak dan kelenjar serumen. 2/3 bagian sisanya terdiri dari tulang atau temporal dan sedikit kelenjar serumen. Yang B ada telinga bagian tengah yaitu ada cavum timpani. Telinga tengah terdiri atas membran timpani, osikula atau tulang-tulang pendengaran, dan eustachius. Yang pertama ada membran timpani. Membran timpani atau sering disebut sebagai gendang telinga dengan bentuk menyerupai gendang, terletak tepat setelah saluran auditori dan merupakan penerima rangsang vibrasi pertama. Yang kedua ada osikula, merupakan tulang-tulang telinga yang terdiri atas 3 tulang kecil tersusun pada rongga telinga tengah seperti rantai dan bersambung. Dan membran timpani menuju rongga telinga dalam tulang-tulang tersebut adalah yang pertama ada malleus atau martil, yang kedua ada incus atau landasan, yang ketiga ada stapes atau sanggurdi. Yang ketiga ada saluran eustachius, merupakan saluran di dalam rongga telinga tengah yang menjorok menghubungkan telinga dengan faring. Saluran eustachius akan tertutup jika dalam keadaan biasa dan akan membuka ketika kita menelan. Yang C ada telinga bagian dalam.
Telinga bagian dalam terdiri atas beberapa rongga yang menyerupai saluran-saluran. Yang pertama ada vestibula, 3 saluran tengah lingkaran atau semisirkuler, dan koklea atau rumah siput. Yang pertama ada vestibula, merupakan bagian pertama dari telinga dalam berfungsi sebagai pintu penghubung antar bagian-bagian telinga. Yang kedua ada 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkuler, yaitu saluran superior, posterior, dan lateral. Ketiga saluran ini saling membuat sudut tegak lurus atau satu sama lain. Pada salah satu ujung saluran terdapat penebalan yang disebut ampula. Saluran semisirkuler berfungsi membantu otak dan mengendalikan keseimbangan dan kesadaran akan kedudukan tubuh kita. Yang tiga ada koklea, adalah sebuah tabung berbentuk spiral yang membelit dirinya seperti rumah siput. Belitan-belitan tersebut melingkari sebuah sumbu berbentuk kerucut yang memiliki bagian tengah dari tulang dan disebut modiolus dan koklea. Terdapat jendela oval atau vanessa vestibuli yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam, dan jendela Mellingarden atau vanessa conglea yang berfungsi sebagai reseptor suara. Fisiologi dari pendengaran. Proses pendengaran terjadi mengikuti alur sebagai berikut. Gelombang suara mencapai membran tipani. Membran tipani bergetar menyebabkan tulang-tulang pendengaran bergetar. Tulang stapes yang bergetar masuk keluar dari tingkah oval menimbulkan getaran pada perilit di skala vestibuli. Karena luas permukaan membran tipani 22 kali lebih besar dari luas tingkap oval, maka terjadi penguatan 15-22 kali pada tingkap oval. Membran basilaris yang terletak dekat telinga tengah lebih dekat dan kaku, akan bergetar bila ada getaran dengan nada rendah. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Ini saya kira nggak perlu nih. Ini nanti ada materi tersendiri kan? Ya, nah ini boleh. Kulit kan ada tersendiri pembahasan untuk tanggal berapa tuh? Tanggal 30. Baik, Pak. Izin masuk, Pak. Saya mau menjelaskan indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. Struktur lainnya yang berhubungan dengan lidah sering disebut lingual. Anatomi lidah yang pertama ada belakang lidah. Bagian lidah ini terletak di bagian mulut paling belakang. Belakang lidah terletak di dekat tenggorokan dan tidak bisa bergerak. Bagian ini menempel dengan tulang rahang bawah dan tulang hyoid. Yang kedua ada badan lidah. Badan lidah mengambil porsi hingga 2/3 total lidah manusia. Badan lidah memiliki banyak fungsi dan dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada apex atau ujung lidah. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bebas bergerak. Letak bagian ini ada di paling ujung depan lidah. Terus yang selanjutnya ada dorsum. Bagian ini melengkung dan sedikit lebih naik dibanding bagian lidah lainnya. Dorsum memiliki bentuk seperti huruf V yang biasa disebut sulcus terminalis. Terus selanjutnya ada bagian bawah lidah. Bagian ini terlihat saat kita mengangkat lidah. Di bagian ini terdapat banyak pembuluh vena. Beberapa obat kadang diberikan di bagian ini karena lebih cepat terserap. Fisiologi lidah, seluruh rasa dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah. Rasa yang dapat dirasakan indera pengecap yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit, yang dikenal dengan istilah sensasi rasa primer. Lanjut, Mbak. Maaf, sebentar. Kok nggak bisa ini? Udah bisa dilanjut, Cikal. Selanjutnya ada indera pencium atau pembau di hidung. Fungsi hidung adalah untuk menerima rangsangan bau-bauan yang dirangsang oleh gas yang terhirup. Rasa pembau ini sangat peka dan kepekaannya mudah hilang bila dihadapkan pada suatu bau yang sama dalam waktu yang cukup lama. Rasa pembauan ini juga dapat diperlemah bila selaput lendir sangat kering, sangat basah, dan membengkak atau flu. Bau-bauan dilukiskan sebagai bau harum dan bau busuk.
anatomi hidung ada hidung bagian luar. Bagian inilah yang biasa dilihat dan disebut sebagai hidung. Secara anatomis, hidung terlihat berbentuk segitiga dan disebut meatus eksternal. Yang kedua ada rongga hidung. Meski namanya rongga, anatomi hidung bagian ini sebenarnya cukup kompleks. Bagian depan lubang hidung yang terlihat dari luar disebut vestibulum yang dilapisi oleh sel bernama epitelium. Kemudian di bagian belakang vestibulum ada konkanalasis atau disebut juga turbinet. Jumlahnya ada 3 pasang di sepasang sisi kedua rongga hidung. Yang ketiga ada membran mukosa. Ini adalah jaringan tipis yang melapisi seluruh bagian dalam dari anatomi hidung. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu udara yang dihirup dan membuat hidung tetap lembab. Selain itu, membran mukosa juga berperan untuk menghasilkan lendir atau ingus. Lendir tersebut berfungsi untuk memerangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung ketika bernafas. Selanjutnya ada sinus. Sinus sebenarnya merupakan bagian dari struktur rongga hidung. Fungsinya adalah untuk meringankan beban di tenggorokan, sehingga kepala tidak terasa terlalu berat. Sinus terdiri dari 4 jenis, yaitu sinus etmoidal, letaknya di dekat batang hidung. Yang kedua, sinus maksila, letaknya di area dekat pipi. Yang ketiga, sinus frontalis, letaknya cukup jauh, yaitu di daerah dahi. Yang keempat, sinus sphenoid, letaknya di paling dalam, yaitu tersembunyi di dalam rongga hidung. Sekian, ada yang mau tanya? Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand sekarang. Untuk Salsabila, silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya izin masuk moderator, izin bertanya Pak, izin bertanya teman-teman. Saya Salsabila dari kelas 1 RKI. Di sini saya mau nanya, itu kan kadang telinga itu suka deng tiba-tiba gitu, kayak nanti nggak suka cing deng gitu kan, kayak ada suara-suara kayak gitu. Dan itu kan tiba-tiba ya. Itu kalau boleh tahu karena apa ya? Terima kasih. Ini langsung jawab aja ya, Pak. Ya, langsung saja dulu. Ya, baik Salsabila, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, telinga berdenging meski di ruangan hening bisa disebabkan karena kondisi tinnitus. Tinnitus tidak dikenal sebagai penyakit, melainkan gejala dari suatu gangguan kesehatan. Telinga berdenging di ruangan hening atau tinnitus bisa disebabkan oleh berbagai hal. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, penyebab tinnitus lain adalah neuroma akustik atau trauma kepala, stroke ringan yang mempengaruhi area pendengaran, pertambahan usia, serta efek samping penggunaan obat. Umumnya, kondisi tinnitus bukanlah kondisi serius dan bisa membaik dengan sendirinya. Meski begitu, pemeriksaan medis oleh dokter THT perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan telinga berdenging, apalagi jika telinga berdenging ini mengganggu ketenangan dan aktivitas sehari-hari, misalnya menjadi sulit tidur atau bahkan sampai mengalami depresi. Perlu diketahui, tinnitus terkadang juga bisa muncul karena infeksi saluran pernapasan, misalnya flu yang tidak kunjung membaik selama seminggu. Apa sudah jelas, Salsabila? Jelas. Terima kasih Anda. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, untuk Aulia Anggun, silakan pertanyaannya. Mohon izin masuk moderator. Maaf ya berisik. Teman-teman semuanya kan tadi kan kayak dikasih tahu sinus kan. Nah itu tuh kalau ada penyakit sinus. Maksudnya Aulia Anggun suaranya tidak terdengar. Sebentar ya. Sebentar dulu ya. Untuk Audrey, boleh silahkan duluan. Baik, izin moderator, izin bertanya.
Kan kalau misalkan kita tetesin obat mata ke mata tuh kadang suka ngerasa agak pahit gitu di tenggorokan. Nah, saya mau tanya, ada nggak sih hubungannya antara mata sendiri dengan tenggorokan itu? Kelompok 4 bisa langsung dijawab. Izin Ah, boleh ditampung iya. dulu. Oh ya, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Oh iya, Oh ya, Makasih ya Audrey udah bertanya. Jadi ini tuh sebenarnya nggak selalu kalau misalnya pakai obat mata tetes itu nggak selalu berasa pahit di tenggorokan. Ini hanya bagi sebagian orang aja. Karena ada saluran yang menghubungkan langsung antara kelenjar mata dengan hidung, yaitu nasola crimalis. Kemudian dilanjutkan oleh hidung dengan tenggorokan. Jadi memang ada saluran langsungnya, Audrey. Tapi nggak semua orang kok, beberapa orang aja. Oke, terima Sudah kasih. jelas? Iya, udah jelas terima ya. kasih kembali. Baik, selanjutnya untuk Adi, silakan pertanyaannya. Kan beberapa indera tersebut bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita hidup. Pertanyaannya, butuh berapa lama indera tersebut untuk bisa mulai beradaptasi dengan lingkungan kita hidup? Maaf Adi, bisa diulang pertanyaannya, tidak jelas. Kan beberapa tersebut bisa menyesuaikan dengan kita hidup. Pertanyaannya, butuh berapa lama indera tersebut untuk bisa mulai beradaptasi dengan lingkungan kita hidup? Izin menjawab, Adi Prayuda. Untuk adaptasi sendiri, itu tergantung masing-masing orang, karena kan memang ada orang yang dari kecil sistem sensorinya nggak dilatih, terus ada yang memang udah dilatih sejak masih kecil, jadi itu tergantung macam-macam orang sih, Di. Nggak bisa ditentuin, Adi. Baik, terima kasih Anda. Terima kasih kembali. Baik, untuk selanjutnya, untuk Aulia Anggun, silakan pertanyaannya. Maaf ya teman-teman semua, izin bertanya, kan tadi kan ngebahas tentang sinus kan. Nah terus ada orang yang contohnya saya sakit sinusitis gitu kan. Nah sakit sinusitis itu di bagian mana dan terus karena apa gitu? izin menjawab. Jadi penyakit sinus itu terjadi akibat peradangan dan pembekakan di lapisan sinus dan hidung. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh virus, jadi penyebabnya itu virus atau alergi yang memicu sinus untuk menghasilkan lendir lebih banyak. Lendir yang terlalu banyak bisa menumpuk dan menyumbat saluran hidung. Berarti sinus itu disebabkan oleh virus atau alergi di sekitar kita. Gitu, Gun. Udah jelas, Gun? Oke, terima kasih. Makasih, Anggun. Baik, untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin masuk moderator, mau nanya lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan hidung tiba-tiba suka pilek karena kedinginan itu kenapa ya? Kan kadang kalau misalnya kita disuruh dingin ataupun kita lagi dingin itu kan suka pilek tiba-tiba ya. Itu karena faktor apa ya? Terima kasih. Izin jawab, Sa. Itu gara-gara ada cilia olfakator yang berupa rambut-rambut halus pada hidung. Pada saat udara dingin masuk, sel saraf cilia olfaktori akan menyampaikan pesan kepada otak supaya menghangatkan udara. Selain menerima rangsang, bulu-bulu halus di hidung juga berguna untuk menahan kotoran masuk ke paru-paru. Udah jelas? Ya, terima kasih. Baik, yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk presentasi kali ini akan saya tutup. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga selamat pagi. Ya, saya ini ya.
Coba slide pertama. Slide pertamanya. Oke, definisi di sini ya. Definisi dari apa nih? Sensori ya. Sensori. Jadi sensori itu adalah apa ya? Apa tadi definisinya? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi, sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sistem sensori adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat. Stimulus masuk melalui panca indera, stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar berfungsi dengan Oke. sehat dan berkembang dengan normal. Berhenti dulu di situ. Jadi sensori adalah suatu apa? Sebenarnya yang menstimulus awal itu apa? Yang menstimulus awal itu, baik itu dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Namanya ada inside, ada outside ya, dari tubuh. Yang menstimulasi awal itu apa? Itu kita sebut apa? Kita sebut apa? Reseptor. Reseptor ya. Jadi ujung saraf itu. Jadi reseptor itulah nanti yang distimulasi. Nah, nanti itu yang akan disampaikan oleh kemarin saraf aferen kan ke pusat saraf. Yaitu kan ada reseptor. Yaitu ada di perifer. Nah, perifernya di mana? Perifer dalam artian di sini bisa dari luar, bisa dari dalam tubuh. Dari luar tadi apa? Umpamanya cahaya matahari atau cahaya lampu itu kan dari luar. Kemudian ada sentuhan, ada pengecap. Nah, itu kan dari luar semua itu. Nah, kalau yang dari dalam yang mana tadi? Anda sebutkan tadi ada glukosa darah kita tinggi, akibatnya apa? Itu kan ada tadi ya. Nah, ini contohnya yang dari intereseptor dari dalam. Ada apa namanya? Tingkat glukosa di dalam darah itu berpengaruh. Itu nanti akan memberikan suatu respon. Itu reseptor di situ. Konsentrasi ion-ion. Tadi Anda sudah sebut ada ion N dan ion K dan ion yang lainnya. Ada pH, perubahan pH yang itu yang disampaikan ke pusat saraf. Nah, kalau begitu bisa kita klasifikasikan reseptor itu. Kalau Anda melompokkannya tadi ada 2 reseptor kan? Ada reseptor yang berasal di bagian di dalam tubuh kita, yaitu tentang posisi tubuh dan denyut tekanan darah umpamanya. Nah, kalau kita klasifikasikan, maka reseptor sensorik itu berarti sebenarnya berperan untuk apa? Mentransduksi stimulus. Jadi mengarahkan stimulus itu kemana? Tentu sesuai dengan saraf sensasinya apa. Nah, itu nanti yang diteruskan oleh saraf. Terutama tadi kita bicara di sini adalah saraf kranial ya. Saraf kranial yang kemarin ada 12 pasang itu. Jadi dia mentransduksi, menyampaikan atau meneruskan stimulus lingkungan ke impuls saraf. Nah, di impuls saraf itu nanti yang menentukan, yang menerima itu reseptornya tadi. Nah, reseptor itulah nanti yang meneruskan. Nah, reseptor ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber stimulusnya. Nah, sumber stimulusnya atau sensasinya itu ada di mana? Ada di mana sumber atau lokasi sensasi atau stimulus tadi?
atau di reseptor itu. Ada namanya ekstereseptor. X. Kalau X artinya apa? Luar. Izin menjawab, Pak, luar. Luar Ya. Kak. Jadi sensitif terhadap stimulus eksternal terhadap tubuh dan terletak pada atau dekat dengan permukaan tubuh. Itu sumber sensasinya atau lokasinya ekstra. Contohnya apa di sini? Sentuhan, tekanan, nyeri pada kulit, suhu, penciuman, penglihatan, serta pendengaran. Nah, ini yang kita sebut dengan panca indera. Itu yang pertama. Kemudian ada proprioseptor. Terletak pada tubuh dalam otot, tendon, persendian. Yaitu fungsinya apa? Mencakup reseptor equilibrium pada area telinga dalam. Berarti di sini fungsinya apa? Menentukan posisi tubuh, menjaga keseimbangan, equilibrium. Berarti itu yang bekerja adalah otot, tendon, dan persendian. Kemudian tadi ada yang disebut dengan interoreseptor, yaitu disebut juga viseroseptor. Jadi stimulus yang berasal dari dalam tubuh kita, atau stimulus yang muncul dari dalam organ visceral dan pembuluh darah yang memiliki saraf motorik, yaitu dari sistem saraf otonom. Contohnya apa? Stimulus yang terjadi akibat perubahan selama proses cerna, digestivus, ekskresi, dan sirkulasi. Karena itu dia bergerak terus-menerus tanpa kita sadari. Maka itu dilakukan oleh sistem saraf otonom. Nah, itulah sumber dari sensasi tadi. Ada yang dari panca indera, yang dari luar, ekstra, ada yang dari otot, tendon, dan itu untuk menjaga keseimbangan, itu nanti larinya juga. Nah, kenapa dikatakannya? Makanya di sini telinga atau alat pendengaran, itu berfungsi dua di situ. Sebagai menentukan amplitudo dari sensasi pendengaran itu, tapi nanti juga dia di samping itu juga menjaga keseimbangan. Nah, nanti bisa kita lihat nanti bagian dari telinga itu mana yang menjaga keseimbangan. Oke. Kemudian jenis sensasi yang terdeteksi. Jenis sensasi yang terdeteksi itu bisa dikelompokkan ada 5. Berarti sumbernya sebenarnya. Sumbernya apa? Ada namanya mekanoreseptor. Mekano artinya berasal dari mekanik. Yaitu sensitif terhadap regangan, vibrasi, getaran, tekanan, ya, pendengaran, equilibrium, tekanan darah. Itu mekano. Kemudian ada yang kedua, termoreseptor. Termo artinya apa? Sensitif terhadap perubahan suhu. Perubahan terhadap suhu. Tadi sudah ada pertanyaan tadi, jawabannya sudah bagus ya. Ada reseptor disebut dengan nociceptor, yaitu nyeri. Ada kerusakan jaringan. Semua reseptor sensorik dapat berfungsi sebagai nociceptor jika stimulusnya cukup kuat. Ya. Jadi kerusakan jaringan. Kemudian ada fotoreseptor, berarti cahaya, berarti mata ya, energi cahaya. Ada chemoreseptor. Nah, ini mungkin konsentrasi ion tadi disebut, pH, kadar gas darah, glukosa darah. Nah, jenis ini mencakup reseptor untuk indera pengecap dan penciuman.
Itu jenis sensasi. Jadi ada sumber sensasi, ada jenis, kemudian distribusinya seperti apa reseptor itu. Ada penginderaan umum, yaitu mengacu pada tubuh sebagai satu kesatuan. Ada penginderaan khusus mengacu pada organ yang terletak di kepala. Jadi organ yang terletak di kepala itu disebut dengan khusus. Kalau yang umum tadi bisa badan kan ditekan, sakit, kemudian tadi sirkulasi darah. Tapi kalau yang khusus itu adalah yang ada di kepala. Berarti mungkin yang panca indera ada segala macam. Oke, itu reseptornya, ya. Berdasarkan lokasi, berdasarkan jenis sensasinya dan persebarannya atau distribusinya. Nah, kalau dari situ kita akan fokuskan sebenarnya dua yang paling utama karena diminta di RPS-nya, yaitu tentang reseptor, fotoreseptor, dan keseimbangan dan pendengaran. Oke, masuk materi selanjutnya. Slide. Nah, ini fungsi secara umum tadi ya. Apa fungsinya di sini? Mendeteksi ya. Mendeteksi apa di sini? Yang berkaitan dengan, nah ini ada disebut-sebutkan. Tadi ada disebutkan berapa tadi? 7 ya? Iya, Pak. Ada 7. Coba mana yang 7? Oke, ini. Nah, ada vestibular. Itu untuk apa tadi? Vestibular balance. Jaga keseimbangan ya. Tactics atau touch. Gerakan. Ini juga gerakan juga keseimbangan. Jadi vestibular itu gerakan. Tapi ini lebih kepada ototnya sebenarnya. Kemudian olfaktori. Penciuman ya. Visual. Visual ini bukan visual ya, visual. Itu penglihatan, auditori, itu pendengaran, testing atau penciuman. Oke. Nah, ini tadi sudah bagus Anda ini kan adaptasi, tapi ini adaptasi terhadap. Cuma adaptasi ini kaitannya kemana? Terhadap kaitannya nanti adalah di otak kita itu, atau di saraf pusat itu, yaitu di otak besar, itu ada 3 tingkatan. Ya. Jadi nanti ada di korteks cerebri kemarin, itu disimpan memori-memori yang pernah kita alami, itu disimpan, sebagian langsung diterjemahkan, kemudian ada yang disimpan yang kita sebut dengan memori. Nah, memori ini akan muncul, maka nanti adaptasinya bisa cepat, bisa lambat, tergantung kepada seberapa banyak memori yang ada di dalam korteks cerebri itu tersimpan. Jadi, tidak mungkin kita akan tahu sesuatu kalau kita belum pernah mengalami. Karena otak kita itu mirip seperti komputer. Kalau belum ada filenya, ya tidak akan ketemu filenya. Nah, filenya itu adalah korteks cerebri itu. Makanya korteks cerebri itu melekuk-lekuk, kalau dibentangkan dia sangat luas, karena dia menampung memori-memori yang pernah kita alami. Baik yang sadar maupun yang tidak kita sadari. Dia akan suatu saat bisa dipanggil kalau reseptor sensorinya mengalami hal yang sama. Maka akan lebih mudah dia akan mengenalnya. Karena sudah tersimpan atau filenya itu sudah ada. Coba anak kecil kita tidak pernah kita kenalkan manis itu rasa manis. Terus suatu saat dia merasakan itu dia tidak akan paham. Dia paham karena kita kata oh ini rasa manis. Atau bisa juga dia tidak tahu itu rasa manis, tapi dia tahu, oh ini ada rasa sesuatu, tapi namanya dia nggak tahu, bisa saja. Ya. Yang penting prinsipnya dia sudah pernah terkena. Bukan terkena, ya kena lah kalau bahasa ininya terkena, atau sensorik itu pernah dirangsang. Gitu. Ya. Oke, lanjut.
Ini ya kelompok dari yang 5 itu ya. Oke, lanjut. Kelompok-kelompokannya saja. Nah, kita masuk ke mata. Ya. Yaitu kita sebut dengan istilah apa di sini? Indra penglihatan. Yaitu adalah sistem optik. Nah, di sini sistem optik. Jadi optiknya sebenarnya yang mana? Optiknya yang mana? Optiknya di sini lensa ya. Itu yang mengatur. Jadi nanti dia menebal, menipis. Akibatnya nanti pantulan atau sinar yang masuk ke dalam kornea itu atau ke pupil itu diatur oleh lensa tadi, kemudian nanti dia akan jatuh di titik bayangan yang kita sebut dengan retina tadi. Apakah dia tepat? Kalau tidak tepat, maka yang bekerja adalah lensa. Nah, lensa itu tidak bekerja sendiri, tetapi nanti tergantung kepada cahaya yang masuk seberapa besar, kemudian dikaitkan dengan ligamen yang ada di sekitar lensa itu, yang ada di sebelah bawah gambarnya itu. Ada iris, ya, ada otot-otot siliaris, ya, pada itu. Jadi menyebabkan nanti dia meregang, menyebabkan pupil itu atau ya pupil itu nanti bisa membesar atau mengecil gitu, supaya cahaya yang bayangannya itu harus tepat di retina. Nah, kalau dia tidak tepat nanti di retina, maka nanti akan terjadi yang disebut dengan kerusakan pada mata. Secara umum, kerusakan mata itu nanti bisa kita lihat itu ada 3 kan? Ada yang jatuhnya di belakang, namanya nanti apa? Jatuh di bayang itu di depan, itu nanti. Kemudian ada yang sebut juga silindris, ya. Maka dibantu dengan lensa-lensa khusus. Oke, kalau kita kelompokkan, maka mata itu ada nanti optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor. Foto berarti cahaya ya, yang mengubah energi cahaya menjadi input saraf. Jadi listrik dia. Jadi cahaya dirubah menjadi input saraf, yaitu berupa listrik. Nah, struktur mata kalau kita kelompokkan 2 bagiannya, ada aksesorisnya, ada matanya sendiri. Nah, aksesoris itu apa saja? Aksesorisnya dari mata apa saja? Apa aksesoris dari mata? Kok dilewat? Ya. Mata. Ya, aksesoris apa saja? Aksesoris itu artinya apa? Bukan yang utama. Itu yang pertama tuh, yang paling atas apa tuh? Gambar yang atas itu. Ada, izin jawab Pak, aksesorisnya ada alis. Alis, ya. Ada Kelopak alis mata. Kelopak mata. Terus ada bulu mata. Terus ada kelenjar air mata. Ada lakrimal, ya. Kemudian ada ruangan antar itu. Ruang antar mata itu dengan, jadi kelopak tadi sebenarnya. Jadi yang aksesorisnya itu ada orbital. Orbital itu adalah rongga ya, lekukan tulang yang berisi bola mata. Lekukannya, jadi tempat melekatnya bola mata itu disebut dengan orbital. Nah, hanya 1/5 rongga orbital yang terisi oleh bola mata. Ya, hanya 1/5 orbital. Jadi rongga mata itu. Kemudian ada 3 pasang otot mata. Nah, apa saja otot mata itu? Ada namanya 2 pasang disebut dengan otot rectus. Ada nggak di sini? Tidak dimasukkan ya. Ada nih. Tuh, rectus muskular lateral. Ya. Berarti lateral berarti ada satu lagi. Jadi dia kiri kanan, bawah satu ya. Ada medial. Jadi
yang rectus itu ada 2. Jadi 2 pasang rectus dan 1 pasang otot oblik yang memungkinkan mata untuk bergerak bebas ke arah vertikal, horizontal, atau menyilang. Ya, jadi otot pendukungnya. Kemudian tadi Anda sebut tadi alis, kemudian ada konjungtiva, yaitu lapisan pelindung tipis epitelium yang melapisi setiap kelopak. Nah, jadi konjungtiva, setiap kelopak itu dilapisi. Jadi pelapis dari kelopak mata yang paling luar. Kemudian ada lakrimal tadi apa? Kelenjar air mata ya. Untuk memproduksi atau mengaliran air mata. Air mata mengandung apa isi dari air mata itu? Ada garam, ada mukus, ada lisosim. Yaitu lisosim itu nanti sebagai anti apa namanya? Ya, anti mikroorganisme. Ya. Nah, cairan mata itu isinya apa? Air mata. Jadi cairan itu membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembapan dari mata. Jadi sebagai anti bakteri, anti mikroorganisme, apa saja yang masuk, tidak hanya mikroorganisme. Makanya kalau kita masuk ke mata kita sesuatu, maka air mata biasanya muncul supaya nanti dia keluar gitu ya. Kemudian berkedip menekan kelenjar lakrima. Nah, sering berkedip-kedip, maka air mata juga akan terstimulasi. Ya, berkedip. Kemudian air mata keluar melalui punctum papilla lacrimal yang menyambung dengan kantong. Di sini tidak dilihatkan ya. Jadi ada kantongnya. Kantong ini membuka ke dalam ductus nasolacrimal yang pada gilirannya akan masuk ke rongga nasal. Nah, tadi ada pertanyaan, berarti ada kaitannya mata, ada saluran yang menghubungkannya dia dengan rongga nasal, rongga hidung tadi ya. Pertanyaan siapa tadi? Endah. Izin jawab Pak, pertanyaannya Audrey kalau nggak salah. Ya, apa pertanyaannya tadi udah dijawab tadi ya. Jadi ada ada saluran bersama, yaitu dari kantong air mata yang berhubungan, yaitu kantong itu bisa membuka ke dalam ductus nasolacrimal atau di kecairan yang dihasilkan oleh nasal atau hidung. Makanya tadi kalau kita mata ini, jadi memang ada terkait nanti di saluran rongga hidung dengan rongga mata, dengan rongga telinga, itu juga ada. Rongga hidung dengan rongga telinga juga ada saluran. Nanti kita sebut saluran eustachius tadi. Oke. Nah, itu dari aksesorisnya atau bagian luar pendukung. Nah, bagian utamanya kita sebut dengan struktur mata. Nah, struktur mata kalau kita kelompokkan ada lapisan terluar. Lapisan yang terluar yang keras pada bola mata, yaitu disebut dengan tunika fibrosa. Nah, bagian belakang dari tunika fibrosa disebut dengan sklera. Ada di sini ya? Ada nggak sklera? Coba tunjuk sklera. Ada, Pak. Sklera itu yang mana? Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelekatan untuk otot ekstensif. Itu yang warna putih. Nah, itu yang sklera. Jadi lapisan terluar itu ada sklera, ada kornea. Mana yang kornea? Sklera dengan kornea itu prinsipnya sama, cuma dia persis di depan dari pupil ya atau lensa. Nah, sklera itu kan atas dan bawah. Sklera memberi bentuk kepada bola mata. Berarti dia bisa nanti meregang itu. Karena dia terdiri dari
yang disebut dengan tunika fibrosa yang agak keras gitu ya. Kalau di sini sklera itu kita lihat kan yang berwarna apa, putih ya. Warna putih itu kan dari mata, warna putih. Yang di dalam, bukan di alisnya tapi di dalamnya itu. Kan itu ditunjuk tuh sklera yang warna putih atau bintik putih dari mata. Ya. Oke. Jadi di situ ada bagian luar itu ada sklera dan ada kornea. Nah, kornea itu yang mana? Kornea yang persis di depan dari pupil dan lensa mata. Ya. Jadi kornea itu adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian mata depan. Nah, kalau mata atas bawah itu kita sebut dengan sklera. Nah, sklera yang bagian tengah itu tadi disebut dengan kornea. Bagian ini mentransmisi cahaya dan memfokuskan cahaya. Di situ cahaya mulai nanti, yang cahaya yang ada di situ yang diteruskan nanti ke bagian kornea dan lensa terusnya. Kemudian masuk ke lapisan tengah. Jadi lapisan luar itu ada dua dari mata, sklera dan kornea. Lapisan tengah yaitu ada bola mata yang disebut dengan tunika vaskular atau disebut dengan uvea. Ada nggak uvea? Istilahnya mungkin nggak ada ya. Ada lapisan koroid, ada lapisan siliaris. Jadi tunika vaskular. Kalau tadi kan tunika fibrosa. Kalau ini tunika vaskular, berarti rongga, berarti vaskula ya. Fibrosa tadi jaringan, maka lebih keras gitu. Nah, jaringan tunika vaskular itu tersusun dari koroid. Ada nggak di sini koroid? Nah, koroid ya. Kemudian ada badan siliaris. Ada badan siliaris? Ya, badan siliaris. Yaitu suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid, mengandung pembuluh darah dan otot siliaris. Nah, badan siliaris ini tempat perlekatannya lensa. Nah, pas tadi ya, ototnya itu. Kemudian ada iris. Mana iris? Ya, iris yang mana? Ya, yang mana kalau dilihat gambarnya yang mana iris? Ya, yang warna hitam itu ya. Yang warna hitam. Itu iris, itu perpanjangan sisi anterior koroid. Merupakan bagian mata yang berwarna bening. Nah, warna bening. Kemudian ada pupil. Pupil adalah ruang terbuka pada iris yang harus dilalui oleh cahaya masuk ke interior mata. Di pupil, tempat masuknya. Pupil itu adalah ruang terbuka pada iris. Ya, oke. Kemudian yang ketiga ada lensa. Nah, itu sudah ada tulisannya lensa. Kemudian baru rongga mata yang besar itu. Nah, rongga mata itu terdiri dari rongga depan dan rongga belakang. Rongga depan apa saja? Yaitu ada ruangan anterior yang terletak di belakang kornea di depan iris. Di belakang kornea di depan iris. Itu rongga depan. Berarti di mana adanya? Di belakang kornea di depan iris. Berarti di mana adanya? Di depan lensa ya. Kemudian ruangan posterior terletak di depan lensa dan di belakang iris. Jadi ada 3 ruangan. Ya. Kalau ruang anterior itu adalah terletak di belakang kornea dan di depan iris. Kalau ruangan posterior terletak di depan lensa, di belakang iris. Nah. Kemudian di belakangnya yang luas ini disebut dengan aqueous humor. Ruangan yang berisi itu aqueous humor.
ya, atau disebut vitreosumor ya, aquasumor ya itu ya. Nah, kemudian baru ada di belakang rongga posterior yang disebut dengan vitreus yang besar di dalam, di belakang lensa. Ya, itu semuanya itu. Nah, itu lapisan atau yang disebut dengan rongga mata. Kemudian ada retina. Retina di belakang. Ya. Ya, itu yang ditunjuk yang warna agak kuning ya. Retina, berarti apa fungsi retina? Dia adalah tipis dan transparan, tapi terdiri dari lapisan terpigmen atau terpigmentasi luar, lapisan jaringan saraf. Nah, lapisan terpigmennya apa? Di situ nanti ada lapisan tunggal sel yang disebut dengan kuboid, kubus ya. Yaitu mengandung pigmen melanin dan berfungsi untuk menyerap cahaya yang lebih dan mencegah refleksi internal. Tapi ini juga disebut dengan menyimpan vitamin A. Nah, di situ pentingnya vitamin A karena dia mengandung pigmen melanin di situ. Nah, lapisan jaringan sarafnya disebut dengan optikal, yaitu yang lapisan terpigmentasi, yaitu nanti di lapisan saraf itu ada namanya sel batang. Ya, sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang adalah neuron sinapsis bipolar yang menjadi dendrit sensitif terhadap cahaya, sel batang. Jadi setiap mata berisi lebih kurang 120 juta sel batang. Dia terletak di bagian perifer dari retina. Jadi sebelah permukaan dari retina. Dia sensitif terhadap apa? Tidak sensitif terhadap warna, tapi bertanggung jawab untuk gelap di sel batang. Nah, kalau sel kerucut berperan dalam persepsi warna. Jadi persepsi yang warna yang bervariasi itu diterjemahkan oleh sel kerucut. Jadi untuk fungsinya untuk tingkat intensitas cahaya. Jadi seberapa besar cahaya, warna dari cahaya itu ditentukan oleh sel kerucut yang ada di lapisan optikal. Nah, itu bagian-bagiannya. Kemudian nanti dari retina itu akan diteruskan ke saraf kranial itu, atau saraf tepi kranial, nanti baru disampaikan ke saraf pusat. Nah, itu bagian-bagian dari mata. Ya. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan, diberi keterangannya di PPT-nya. Kalau di sini kan nggak perlu. Di PPT apa? Di makalahnya. Jadi diuraikan gitu maksudnya. Izin Pak, di makalah sudah diuraikan. Oke, kalau udah. Tadi yang belum kelihatannya apa ya? Kalau pada mata ini. Nah, pengujian fungsi penglihatan sudah ada atau belum? Apa saja yang kita amati dalam pemeriksaan mata? Izin Pak, sudah ada Pak Ya, coba diulangi. makalahnya. Ya, apa saja? Bentar ya Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Untuk menghasilkan gambar visual yang tepat dan diinginkan terjadilah proses sangat kompleks dimulai adanya gelombang sinar atau cahaya yang masuk ke mata, berkas cahaya yang masuk ke mata melalui konjungtiva, kornea, ukeus, humor, lensa, dan vitreous humor diaman. Itu berarti kan
apa namanya jalannya apa namanya cahaya masuk sampai ke retina itu kan, sampai masuk diteruskan ke saraf supaya diterjemahkan nanti kan. Iya, Pak. Ya, oke. Apalagi itu yang saya katakan tadi, pengujiannya. Izin jawab, Pak. Ini pengujiannya ada pemeriksaan fisik mata, Ya. terus ada pemeriksaan gerakan otot mata, ada tes ketajaman penglihatan atau uji refraksi, terus ada pemeriksaan lapang pandang, ada tes buta warna, dan ada tes tonometri, Pak. Oh, udah ada lengkap ya? Sudah, Pak, di makalah sudah dijabarkan. Karena di sini tadi tidak dibahas, itu maksud saya. Iya, Pak. Maaf, Harusnya Pak. kan dibahas, cuma mungkin ya poin-poin seperti ini. Iya, iya. Untuk lebih lengkapnya ada di makalah, Pak. Kemudian proses akomodasinya sudah? Sudah. Sudah, Pak. Apa saja yang dibicarakan? Karena belum dibicarakan di PPT tadi. Akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan dioptrik optik mata melalui perubahan kurvatur dan ketebalan lensa. Proses akomodasi dapat terjadi karena adanya kontraksi otot siliaris, relaksasi otot zonular di ekuator lensa, penurunan diameter lensa, serta penebalan lensa krisalin. Akomodasi memungkinkan adanya perpindahan titik fokus mata dari objek yang jauh ke objek yang dekat. Itu, Pak. Oke. Jadi akomodasi adalah proses penyesuaian otomatis pada lensa. Jadi fokusnya pada lensa kan akomodasi itu? Iya, Pak. Jadi apakah otomatis pada lensa untuk memfokuskan suatu objek secara jelas pada jarak yang beragam. Jadi itu yang berperanan. Memang lensa yang berperanan, tapi juga nanti selain dari lensa apalagi yang berperanan di situ? Tentu otot-otot dari yang bekerja di situ kan, yang di depan, baik itu bagian tengah lensa mata, bagian kornea, otot-otot siliaris itu bekerja semua. Nah, pada lensa tadi yang akomodasi ada lensa konveks. Konveks artinya tebal di tengah, tipis di perifer. Kalau digambarkan pada gambar pada PPT Anda ini lensa konveks atau konkav? Dari gambar mata yang ada ini lensanya konveks atau konkav? Yang dari gambar yang Anda tayangkan ini di slide. Ini adalah tebalnya di mana? Di tengah atau di pinggir? Izin jawab di pinggir, Pak. Tebalnya di tengah ini. Di tengah. Iya, ini konveks berarti. Kalau konkav dia cekung di tengah. Iya, cekung. Ya, cekung. Jadi kalau yang tebal itu di tengah seperti ini, dia sifatnya adalah mengumpulkan berkas sinar, dikumpulkan dia. Kalau konkav yang tebal di pinggir atau tebal di tengah, tipis di tengah, tebal di perifer, itu dia membiaskan, jadi menyebarkan. Jadi itu bedanya. Kalau konveks itu dia dari banyak disatukan gitu ya. Tapi kalau konkav dari satu dia sebarkan gitu. Itu berlawanan dia antara konkav dengan konveks. Nah, lensa konveks biasanya dia lebih bundar, fokusnya pada objek yang dekat. Jadi lensa itu dia akan konveks kalau kita melihat benda yang dekat. Kalau konkav dia mendatar, fokusnya pada objek yang jauh. Jarak jauh. Jadi kalau melihat kita jarak jauh, maka lensa kita itu dia akan konkav. Kemudian pada emetropia atau akomodasi normal yang ditentukan oleh siapa? Yaitu kontraksi otot siliaris. Mana otot siliaris? Otot siliaris nggak ada di sini ya. Oh ada, oke. Otot siliaris. Nah itu
yang bekerja untuk mengurangi tarikan ligamen suspensorik pada lensa. Jadi penarikannya dikurangi, yang kemudian menonjol keluar sehingga semakin konveks. Jadi ditarik keluar, maka dia semakin konveks atau membulat untuk kelihatan dekat. Nah, kalau dia relaksasi, kembali dengan normal, tadi kontraksi ototnya. Kontraksi, maka dia tertarik ke depan, menonjol keluar, maka dia membulat, maka kita bisa melihat dekat. Nah, relaksasi dia kembali dalam keadaan semula, yaitu dia tarik ligamen itu pada lensa sehingga memipihkan lensa, akibatnya kita akan melihat jarak yang jauh. Nah, kalau otot siliarisnya ini terganggu, tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat jauh dan dekat. Ya kan? Otot. Nah, maka biasanya orang membantu dengan memasang lensa mata. Maka positif dan negatif. Positif itu biasanya adalah yang konveks, negatif itu adalah yang konkav. Efeknya nanti apa? Kalau otot siliaris ini tidak bekerja dengan baik, lensanya tidak mengalami perubahan konveks ke konkav, pokoknya atau sebaliknya, maka nanti bayangan itu tidak jatuh pada retina. Kalau dia tidak jatuh di retina, maka akibatnya orang ada kelainannya di situ. Nah, kemudian akomodasi yang lain yaitu daya. Suatu refleks tak sadar akan menurun seiring pertambahan usia. Jadi daya akomodasi itu adalah suatu refleks tak sadar. Karena faktor umur, maka elastisitas dari lensa, kemudian termasuk otot-otot siliaris tadi, itu berpengaruh. Maka disebut dengan istilah kondisi seperti itu disebut dengan presbiop. Dapat diperbaiki dengan lensa bifokal. Ada positifnya, ada negatifnya, atau bikonkav, ada konveknya. Ada konvergen, bola mata saat mengamati objek yang dekat membantu proses akomodasi dengan memastikan bahwa bayangan jatuh pada bagian retina mata. Konversi itu memusatkan. Kemudian konstriksi pupil. Nah, pupil juga berpengaruh. Pupil. Itu terjadi secara refleks selama proses akomodasi untuk menampilkan berkas pena yang paling terbias pada layar dan mungkin pembentukan bayangan yang jelas pada retina. Jadi besar kecilnya pupil itu sangat kontraksi atau aktivitas dari pupil. Nah, efeknya apa? Defeknya itu ada miop, rabun dekat. Ya. Ada hipermiop, rabun jauh, nanti digunakan. Ada aktimatisme, yaitu jika lengkungan kornea atau lensa tidak seimbang, maka berkas sinar tidak difraksi secara baik atau tidak merata, maka menyebabkan buram di salah satu lempeng. Nah, tadi ada pertanyaan tadi, jadi sini mungkin yang disebut dengan astigmatisme yang sesaat karena penerjemahannya. Makanya tadi kenapa kita baru tidur, dari tidur bangun cepat buram gitu. Nah, ini bagian dari ini. Tapi ini biasanya bisa aktisme ini ada dua. Aktisme dapat diperbaiki dengan lensa khusus yang memiliki lengkung perbaikan berbeda dan lempeng yang tepat. Jadi itu variasi. Saya juga nggak tahu persis itu. Oke. Jalannya ini sudah. Tadi adaptasi terhadap gelap dan terang, tadi ada yang bertanya tadi? Ada yang bertanya tadi? Enggak, Pak. Oh, nggak ada ya. Adaptasi terang dan gelap adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. Ada tadi pertanyaan, waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi terhadap kegelapan. Oh, bukan Pak, untuk adaptasi ini Pak, seingat saya adaptasi indera, panca indera kan bisa iya. beradaptasi. Iya, bukan mata doang Pak.
Ya, mungkin mata salah satunya nih. Iya, Pak. Baik, Pak. Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi terhadap kegelapan atau kemampuan melihat dalam waktu cahaya yang redup, sebagaimana waktu yang dibutuhkan untuk meresintesis atau mengumpulkan cadangan rodopsin. Nah, apa itu rodopsin? Rodopsin adalah visual ungu, adalah pigmen yang terkandung di dalam sel batang yang memiliki 2 subunit. Jadi pergi ke fisiologinya penglihatan. Sel batang tadi fungsinya untuk apa? Melihat apa? Sel batang atau disebut juga visual ungu. Ya, adanya di sel batang, itu rodopsin, nama zat kimianya. Fungsinya untuk membantu melihat dalam kondisi gelap, Pak. Nah, dalam kondisi gelap kan, ya ada dia rodopsin itu ada 2, ada namanya retinal, disebut juga dengan retinen atau retinaldehid. Ya, zat ini ada dalam 2 bentuk. Ya. Kemudian ada yang kedua, rodopsin itu ada namanya opsin atau skopsin. Ya. Jadi tergantung berapa lama pembentukan dari meresintesis, membentuk kembali dan mengumpulkan cadangan rodopsin. Nah, dalam cahaya terang, semua rodopsin yang ada akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit untuk membentuk potensial aksi di dalam sel batang. Nah, mata tersebut beradaptasi dengan waktu terang. Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi terang dari cahaya remang adalah sekitar 20 menit. Ya, 20 menit. Itu ya lamanya, paling lama ya. Makanya kan kalau orang dari gelap nggak bisa secara otomatis. Cepat. Tergantung seberapa cepat meresintesis rodopsin itu kembali. Jadi berapa lama dia mensintesis. Semakin cepat dia meresintesis, maka dia bisa adaptasinya cepat gitu. Ini mungkin 20 menit lama juga ini. Berarti kemungkinan ada. Tapi mungkin ini dalam cahaya terang. Jadi dalam cahaya terang, semua rodopsin yang akan terurai, tadi kan dibentuk disintesis ya. Ini diuraikan butuh waktu 20 menit gitu ya. Jadi artinya waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi terang dari cahaya remang adalah sekitar 20 menit. Jadi makanya butuh waktu dulu lama gitu ya. Artinya itu sempurna ya. Jadi dia sebenarnya tidak 20 menit itu selesai. Kenapa? Karena terurainya kembali tadi rodopsin gitu maksudnya. Nah, proses menuju yang ke gelap itu terbentuknya rodopsin yang pada sel batang tadi. Jadi dia menyesuaikan. Jadi memang makanya kita melihat jelas itu ada proses gitu. Maka 20 menit ini ya waktu yang lama untuk sempurna lagi dari gelap ke terang itu maksudnya. Tapi sebenarnya sudah bisa, tapi samar-samar makin lama makin jelas gitu. Oke. Nah, itu tentang mata. Pengujiannya sudah, akomodasinya sudah. Sekarang kita lihat telinga, indera pendengaran dan equilibrium. Nah, di sini telinga itu fungsinya ada 2. Coba, nah telinga itu fungsinya ada 2, yaitu sebagai pendengaran dan sebagai keseimbangan. Oke. Nah, sebelum masuk ke fungsinya, tentu telinga itu kalau kita lihat strukturnya di sini ada berapa? Ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Izin jawab, Pak, ada 3 bukan, Pak? 3 ya. Ada yang disebut outer ear gitu ya, atau telinga luar. Terdiri dari pinna. Mana pinna? Ada nggak pinna di sini? Atau kita sebut juga pinna itu auricula.
yaitu daun telinga, tersusun dari tulang kartilago. Ya, daun telinga. Oke, daun telinga. Ya, di situ fungsinya adalah menangkap gelombang cahaya dan menjalarkan ke kanal auditori eksternal. Maka disebut dengan meatus. Mana meatus? Ya, itu saluran telinga yang sebelah dalam, yang lebih kecil ini. Nih. Jangan itu ditunjuk ininya, yang yang apa gambar. Nah, itu kanal yang sebelah dalam. Jadi daun telinga kan ada saluran di dalam yang lebih sempit. Oke. Itu panjangnya lintasan sempit itu lebih kurang 2,5 cm. Itu panjangnya. Kemudian masuk yang kedua adalah setelah telinga dalam ada namanya membran timpani. Membran timpani yang mana? Gendang telinga ya. Kenapa disebut istilahnya gendang telinga? Kenapa disebut dengan istilah gendang telinga? Kenapa istilahnya disebut dengan gendang telinga? Izin Pak, karena menyerupai gendang Pak. Ya, jadi dia gelombang yang masuk ke dalam itu nanti dipukulkan ke gendang telinga itu. Berarti kan semacam gelombang yang kita anggap itu semacam udara ya gitu ya. Udara yang masuk kemudian dipukulkan ke gendang telinga kita itu. Seperti kita menggunakan gong lah. Gong itu kan teng gitu. Nah, kita pukulkan dengan alat itu. Nah, nanti pukulan itu, jadi kalau membran timpani itu adalah perbatasan dengan telinga tengah, dengan telinga luar, batasnya. Jadi semacam selaput di situ ya, namanya membran. Membran berarti selaput. Jadi membran timpani berbentuk kerucut yang dilapisi kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa pada permukaan internal. Artinya, gendang telinga itu selaput sebelah telinga luar itu bentuknya adalah kulit. Sedangkan sebelah dalam dia bentuknya fibrosa, mukosa. Mukus, cairan. Nah, membran ini memisahkan telinga luar dengan telinga tengah dan memiliki tegangan, ukuran, dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Jadi ya, kayak terpukul. Jadi ada dorongan di situ, kemudian dia kena gendang membran timpani, maka dia memberikan suatu getaran. Nah, getaran itu nanti akan disampaikan ke rongga telinga tengah. Nah, telinga tengah itu ada apa bagian-bagiannya? Tengah-tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus, tulang temporal. Ya. Jadi di tengah-tengah ada dua, ada tubulus eustachius atau disebut dengan tubulus auditori menghubungkan telinga dengan faring. Faring berarti saluran, eustachius saluran apa? Pernapasan ya. Saluran pernapasan. Jadi eustachius itu menghubungkan telinga tengah dengan saluran pernapasan atau faring. Nah, tuba yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap. Jadi waktu kita menguap, dia terbuka dan tertutup. Dapat terbuka saat menguap. Jadi menguap dia terbuka, menelan dia terbuka, atau mengunyah. Tertutup ya. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Jadi untuk menjaga tekanan pada membran timpani. Kemudian di bagian dalamnya itu di bagian telinga tengah itu nanti ada yang disebut dengan ossicle. Ossicle itu
kita sebut dengan apa ya, kayak tulang gitu ya. Maka disebut istilahnya ada malleus, ada incus, ada step. Maka bahasanya ada martil, ada anvil, ada sanggurdi bahasa lainnya. Jadi itu berbentuk tulang gitu ya. Nah, tulang-tulang ini mengarahkan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibula. Fenestra vestibula. Ada fenestra vestibula, itu sarafnya itu. Fenestra vestibula. Fenestra vestibula berarti rongga bagian nanti dari, jadi meneruskannya ke rongga telinga bagian dalam. Nanti kita lihat nanti. Ya, yang memisahkan telinga tengah dengan telinga dalam. Jadi osika ini. Jadi dia berbentuk tulang. Jadi getaran yang masuk dari membran timpani diteruskan getarannya itu oleh 3 bentuk osikal tadi, yaitu ada malleus, martil, ada anvil, ada sanggurdi. Ya. Itu rongga telinga tengah. Kemudian di situ ada otot, yaitu otot stapedius, melekat pada stapes. Ya, ukurannya sesuai dengan fenestra vestibula, penarikan ke arah luar. Ada otot stensor timpani, melekat pada bagian malleus. Ya, jadi yang lekat dengan malleus itu ada otot-ototnya di dalam. Nah, bunyi yang keras mengakibatkan suatu refleks yang menyebabkan kontraksi kedua otot tadi. Jadi otot stensor dan otot stapedius. Jadi berkontraksi, menyebabkan yang berfungsi untuk pelindung untuk meredam bunyi. Jadi bunyi itu bisa diredam oleh kerja dari 2 otot yang ada pada malleus dan ada pada stapedius tadi, stapet tadi. Pada malleus dan stap. Berarti ada yang dekat membran timpani, ada yang dekat arah berhubungan dengan akhir dari telinga tengah. Di situ ada 2 otot. Nah, itulah yang mengatur ritme bunyi yang sudah ditempelkan pada membran timpani, terus diteruskan ke dalam. Nah, tadi juga diatur sebagian masuk ke saluran Eustachius. Makanya kalau bunyi besar, bunyi dentum yang besar, kita buka mulut juga bisa berpengaruh, atau di faring tadi kan. Makanya buka mulut, maka kekuatan dari bunyi itu bisa berkurang. Faring itu berarti saluran cerna ya, bukan saluran telinga. Saluran cerna. Oke. Kemudian kita masuk ke telinga dalam. Nah, telinga dalam atau interna berisi cairan. Nah, beda. Kalau telinga luar dan telinga tengah itu dia rongga. Jadi nanti gelombang cahaya berupa energi itu yang dilepaskan. Tetapi di dalam telinga dalam itu bentuknya cairan. Jadi dia berupa cairan. Jadi berisi cairan yang terletak di dalam tulang temporal. Di sisi medial telinga tengah, sisi tengah, telinga dalam terdiri dari 2 bagian labirin. Yaitu labirin tulang dan labirin membranos. Labirin tulang adalah ruang berliku-liku berisi yang kita sebut dengan perilim. Ya. Labirin tulang adalah ruang berliku-liku yang berisi cairan yang kita sebut dengan perilim. Suatu cairan yang merupakan cairan cerebrospinal. Jadi hampir sama dengan cairan yang ada di otak. Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang dan dia ada 3 bagian. Yaitu ada namanya vestibula, ada saluran semisirkular, ada koklea. Nah, ini sudah ada. Ini bagian. Ada semisirkular, ada koklea, ada vestibular. Ya.
Itu yang disebut itu sarafnya itu vestibular. Ya. Vestibula apa? Vestibula yang ini ya, yang dekat vestibula. Vestibula adalah bagian sentral. Sentral berarti bagian pusat ya dari labirin tulang yang menghubungkan saluran semisirkular dengan koklea. Berarti dia ada di ini koklea. Ini berarti ada di tengah sini. Di sini, bawah di bawah. Ya, di situ. Itu yang besar itu. Itu adalah yang disebut dengan vestibula. Menghubungkan antara semisirkular dengan koklea. Jadi yang tengah-tengah ini. Bukannya itu yang siput itu adalah koklea. Yang siput, ini yang tengah. Yang di bawahnya. Antara koklea dengan semisirkular. Ya, itu yang Anda tunjuk ya. Ya, sekitar itu. Itu adalah vestibula. Ya. Kemudian vestibula itu ada dindingnya. Maka disebut dengan fenestra vestibula. Mungkin tidak ada di gambar ini, nanti itu lengkapnya saja. Kemudian ada rongga tulang saluran semisirkular yang menonjol pada bagian posterior vestibula. Posterior, semi itu. Itu ada 3, berarti dia ada 3 saluran saluran semisirkular bagian anterior. Bagian anterior, bagian depan, bagian belakang, ada 3 itu. Jadi itu yang ada ya. Bagian depan, bagian belakang. Kemudian ada bagian samping atau tengah. Ya, itu ada 3. Jadi semisirkular itu kanalnya ada 3. Ya. Saluran semisirkular anterior dan posterior mengarah kepada bidang vertikal, bidang atas. Dan setiap sudut kanannya. Sedangkan yang lateral letaknya horizontal pada sudut kanan kedua saluran di atas. Jadi yang di tengah-tengah itu yang disebut dengan lateral. Jadi dia ada penonjolan di situ, 3, membentuk setengah lingkaran dia. Jadi masing-masingnya itu membentuk setengah lingkaran. Kemudian yang membentuk lingkaran apa seperti rumah siput yang di bawah, itu yang kita sebut dengan koklea. Ya. Nah, koklea itu mengandung reseptor pendengaran. Maka disebut di situ ada cochlea nervus. Ya. Ada cochlea nervusnya. Koklea yang rumah siput ya. Oke. Nah, labirinnya ada labirin membranosa, adalah serangkaian tubulus berongga dan kantongnya terletak dalam labirin tulang, mengikuti kontur labirin tersebut. Maka isi dari koklea itu kita sebut dengan endolim. Jadi pada vestibula tadi disebut dengan perilim atau ya perilimfe. Kalau pada koklea disebut dengan endolim atau cairan yang menyerupai cairan interseluler. Sedangkan kalau endolim jadi beda. Kalau cairan endolim dia sama dengan cairan interstisial yang ada di antara sel-sel. Sedangkan kalau pada vestibula tadi dia perilim hampir sama dengan komposisinya dengan cairan cerebrospinal pada cairan otak. Nah, labirin ini ada regia vestibula, yaitu lokasi awal dari kantong. Berarti lokasi awal berarti yang di bawah ini. Perpanjangan dari vestibula bagian bawah ini. Itu yang disebut dengan labirin regia vestibula, artinya berdekatan dengan kantong vestibula. Vestibula dianggap kantong tadi ya. Ada namanya urticalus, ada sacculus yang dihubungkan oleh ductus endolim yang sempit. Ya, jadi dia makin lama makin menyempit. Ada ductus semicirculus, yaitu berisi endolim yang terdapat dalam saluran semisirkular labirin yang mengandung perilim. Nah, apa fungsi dari ductus semicirculus yang berisi endolim itu? Yaitu fungsinya adalah equilibrium statis.
bagaimana cara kepala berorientasi terhadap gaya gravitasi. Nah, di sini diaturnya, di bagian koklea itu. Dan juga dia berfungsi sebagai equilibrium dinamis. Apakah kepala bergerak atau diam, atau kecepatan serta arah gerakan. Jadi di situ fungsinya. Jadi fungsi dari koklea itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Di situ adanya menjaga keseimbangan. Nah, kalau ya, menjaga keseimbangan ya dari koklea. Oke. Itu bagian-bagiannya. Nah, oke, kalau ini sudah ada proses pendengaran, sudah ada di makalahnya? Izin sudah, Pak. Izin. Ya, coba. Bentar ya, Pak. Ya. Izin jawab, Pak. Ya. Ini jadi proses pendengaran terjadi mengikuti alurnya, yaitu gelombang suara mencapai membran timpani, kemudian membran timpaninya bergetar, yang menyebabkan tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar. Yang tiga itu kan? Malleus, incus, iya, dan stapes. Ya, iya, Pak. Terus kan tulang stapesnya bergetar masuk keluar dari tingkat oval, menimbulkan getaran pada perilim di skala vestibuli. Kemudian karena luasnya permukaan membran timpani itu 22 kali lebih besar dari luas tingkap oval, maka terjadi penguatan 15-22 kali pada tingkap oval, Pak. Kemudian membran basilaris yang terletak dekat telinga tengah lebih pendek dan kaku, akan bergetar bila ada getaran dengan nada yang rendah. Ini diibaratkan dengan senar gitar yang pendek dan tegang akan beresonansi dengan nada tinggi. Getaran yang bernada tinggi pada perilim skala vestibuli akan melintasi membrana vestibularis yang terletak dekat ke telinga tengah. Sebaliknya, nada rendah akan tadi ya. Iya, Pak. Tadi ya. Oke. Tapi sebaliknya, nada rendah akan menggetarkan bagian membrana basilaris di daerah apeks. Kemudian getaran ini akan turun ke perilim skala timpani, kemudian keluar melalui tingkap bulat ke telinga tengah untuk diredam. Sewaktu membrana basilaris bergetar, rambut-rambut pada sel-sel rambut bergetar terhadap membrana tektoria. Hal ini menimbulkan suatu potensial aksi yang akan berubah menjadi impuls. Impuls ini kemudian dijalarkan melalui saraf otak statoakustikus atau saraf pendengaran ke medula oblongata, kemudian ke colikus persepsi auditif. Ini berarti dia lewat mana? Lewat vestibula, kemudian? Iya, Pak, lewat membran vestibularis. Oke. Terus turun ke perilim, Pak. Perilim timpani. Perilim timpani, oke. Terus? Terus kan dia keluar, Pak, dari tingkap bulat. Terus menuju ke telinga tengah buat diredam. Oh iya, dia kembali ke telinga tengah. Itu kan keseimbangannya kan? Untuk menjaga keseimbangannya. Ya, Jadi Pak. fungsi telinga tengah apa? Telinga dalam apa? Untuk ini, Pak, merangsang kemampuan otak memproses suara yang didengar oleh telinga.
Dia masuk nggak ke ini dari telinga tengah, dia sarafnya kemana? Ke saraf otak statoakustikus. Ada di telinga mana? Medula oblongata di mana ya? Bentar, Pak. Medula oblongata. Medula oblongata kan di saraf pusat. Ini berarti saraf otak statoakustikus itu berarti udah di telinga dalam ya, Pak? Nah, itu maksudnya. Itu kan vestibular nervous. Itu bahkan di bagian dalam, tapi dia nggak masuk ke saluran kokleanya kan. Melewati saja dari vestibula kan di situ. Iya, Pak. Ya. Jadi saraf otak statoakustikus itu bener ada di dalam ya, Pak? Dalam telinga. Telinga bagian Iya. dalam maksudnya. Ya. Oh, Jadi iya. nih koklea membentuk 2,5 putaran. Ya, itu yang sebentuk siput itu kan. Sekitar tulang sentral. Jadi dia di situ ada saraf yang disebut dengan saraf vestibuloklear atau saraf 8. Saraf kranial 8. Kan fungsi dari telinga ini kan ada 2 ya. Iya, Pak. Sebagai alat pendengar dan keseimbangan. Keseimbangan. Nah, keseimbangan itu peranan dari telinga bagian mana? Koklea bukan, Pak? Ya, artinya telinga dalam kan. Oh iya, telinga dalam. Nah, maka itu mungkin yang dicari nanti arahnya. Kalau keseimbangan kan beda. Kalau saluran pendengarannya beda gitu. Itu jalur itu nanti dibuat. Jadi di mana masuknya ke sarafnya gitu. Itu mungkin ditambahkan jalur saja, panah-panah saja dibuat. Oh, jadi untuk pendengaran sama keseimbangan ya, Pak, dibedakan Ya. gitu, Pak? Ya, kan pasti beda. Karena Iya. itu aja tambahannya. Oh iya, baik, Pak. Oke, mungkin itu kalau pengujian pendengaran, fungsi pendengaran apa saja? Udah ada, Pak. Pengujian pendengaran ya, Pak? Ya. Ada nggak ya? Izin belum, Pak. Belum ada, Pak. Maaf, Pak. Yang ada baru mata. Yang garputala segala macam, bukan? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, nah itu ditambahkan. Bagaimana pengujian Baik, fungsi Pak. dari pendengaran. Itu banyak juga. Ya. Oke. Itu mungkin perbaikannya nanti baru dikirim ke saya nanti ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Silakan ditutup. Baik, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman dan Pak Firman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya keluar ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gila. Allah. Abe. Di mana lu? Rumah, baru bangun tidur gua. Oh, ini lanjut apa, weh? Kak Deka kagak ada kan? Iya, nggak ada kan? Tugas doang? Ya, Kak Deka tugas, tapi tugasnya belum dikasih sama Bu Desnya. Oh iya. Tiba-tiba dia masuk nih.
tugasnya merenungi dosa. Aduh, Gue banyak chat Wanda. nggak dibales, tapi dia nelfon gue kan nggak jelas. Calling dia minta Benar. Gue pusing banget. Tadi Gimana? bertubi-tubi pertanyaannya, ya Allah, lu gak ngeliat muka gue tertekan. Mahasiswa mata anjir. Mana dia enak banget panggil gue, dah, coba dah yang itu dah, yang tadi dah. Dalam di sini bestie sama Pak Firman. ngunyah Ya terus, Allah, aku Mbak tidak Geming siap. ngunyah terus tuh. Didewasakan oleh Pak Firman. Recordnya nggak di stop,